wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih. Jadi hari ini Ibu lihat semua happy ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Oh, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, raga yang kuat, kaki yang kuat, bisa melangkah kaki ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dan dengan itu Ibu bersyukur juga kelihatan di sini semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Oke. Sebelumnya seperti biasa sebelum memulai pembelajaran alangkah bagusnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Oke, Rizky, silakan. Kita berdoa bersama ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi rabban, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Makasih Rizky. Makasih Rizky sudah memimpin doa pada pagi hari ini sehingga kita bermohon supaya pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, selanjutnya buah semangka dimakan Lisa, buah danu dimakan Duku. Hari ini mau belajar apa? Terlebih dahulu kita absen dulu. Oke, kita absen dulu ya. Ya. Yang pertama, mana Abdul Fahri Bunukia? Alia Nur Alfia Dawali. Hadir. Chelsea Marcelia Didipu. Oke. Fitrianti Poji. Oke. Hafiz Ali Pramudia. Haikal Halidu. Hadir. Indra Saleh. Oke. Hadir ya. Kirana Jalil. Hadir. Muhammad Rizky Hariji. Oke. Rafa Putra Jakaria. Mana? Oke, ada. Berikut Muslimah Usman. Oke. Hadir ya. Abdul Radit Ponto. Hadir. Rasya Hariji. Mana? Rizky Unini. Hadir. Wahyu Saleh. Berikut Nabila Isjafar. Oke. Vero Moko Ago. Anissa Pakaya. Randy Habibi. Oh, sakit ya? Oke, ada sakit ya. Andi. Ayun Haras? Hadir. Olivia? Hadir. Berikut Ariski. Izin ya? Oh iya, izin. Izin kenapa? Ada acara keluarga. Oke. Sudah lapor sama wali kelas? Oke. Berikut Olivia, mana Olivia? Hadir. Ranisya Taha? Hadir. Siti Rahmalajo? Oke. Nurjana Lahai? Mana? Mus'ab? Hadir. Oke, sudah ya. Jadi ternyata ada dua teman yang tidak sempat hadir ya? Iya, ada yang sakit, ada yang izin. Iya, kita doakan bersama kalau yang teman kita yang sakit insya Allah cepat sembuh ya. Semoga pada pertemuan selanjutnya itu bisa kembali ke tengah-tengah kita, bisa mengikuti pembelajaran ya. Dan yang izin, yang ada halangan,
Semoga urusannya cepat selesai ya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mereview dulu materi, ya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan apa sih hari ini, Ibu mau review dulu. Ibu review dulu materi apa saja sih yang sudah kita lewati, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Ibu review dulu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan, Vero. Pengertian ilmu ekonomi. Oke, good. Saya Pengertian ilmu ekonomi. kesalahan ekonomi. Iya, mantap. Ya, ilmu ekonomi, permasalahan apa? Permasalahan ekonomi, ya ini kelangkaan. Mantap ya. Jadi masih apa? Tersimpan di memori kamu materi-materi apa yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang menyebut tadi pembahasannya tentang ilmu ekonomi, berikut tentang permasalahan ekonomi, ada juga yang menyebutkan, nah, kelangkaan. Ibu mau tanya, apa sih itu kelangkaan? Ada yang bisa jelaskan apa itu kelangkaan? Oke, silahkan. Kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana sumber daya terbatas untuk mencukupi kebutuhan manusia. Iya, sumber daya yang terbatas ya, di mana kondisi di mana sumber daya yang terbatas untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan manusia. Iya, kebutuhan manusia itu banyak kan? Iya, kebutuhan manusia itu banyak. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang kebutuhan manusia. Jadi kita sudah bahas apa itu ilmu ekonomi, apa itu permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi salah satunya adalah kelangkaan. Itu. Dan apa itu kelangkaan? Yaitu terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia ya. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pembahasannya yaitu tentang kebutuhan manusia. Nah, ini. Bisa baca? Ya. Yang di belakang bisa baca? Oke. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu memahami konsep kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, berikut faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran ekonomi. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, di mana yaitu kalian mampu ya, jadi peserta didik itu mampu memahami apa sih itu konsep kebutuhan. Ya, berikut peserta didik juga harus mampu menyebutkan atau menjelaskan jenis-jenis kebutuhan itu apa sih, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi kebutuhan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3 pokok poin ini. Ya, jadi menjelaskan konsep, kemudian menyebutkan jenis-jenis kebutuhan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke. Ya, ini. Sebelum masuk inti pembahasan, kita bahas sama-sama sebelum masuk di pembahasan apa itu konsep kebutuhan, ada pertanyaan dulu. Ya, Ibu ada pertanyaan menguji bagaimana sejauh mana kemampuan kamu menangkap pembahasan awal tentang kebutuhan. Nah, ini ada pertanyaan untuk kalian. Ibu harap bisa menjawab karena ini memang kebutuhan itu kan memang kegiatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari toh? Ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini pertanyaannya, apa kebutuhan Anda sebagai seorang pelajar dan bagaimana kalian memenuhi kebutuhan sebagai seorang pelajar sedangkan sumber daya alam itu terbatas? Ada yang so paham dengan DP pertanyaan?
Contoh ya, ibu kasih contoh. Ibu sebagai seorang guru, ya, ibu sebagai seorang guru, ibu butuh apa namanya ya, suatu kegiatan yang bisa menambah ilmu ibu sebagai seorang guru, keterampilan ibu sebagai seorang guru. Ibu butuh itu, seperti kegiatan-kegiatan antar guru atau pelatihan-pelatihan antar guru yang dilaksanakan oleh satu instansi dinas pendidikan seperti itu. Atau ibu butuh sharing. Ibu butuh sharing dengan teman sejawat ibu sebagai seorang guru yang lebih senior, yang lebih ilmunya lebih atau pengetahuan, pemahamannya tentang keterampilan guru itu lebih di atas dari ibu. Itu yang ibu butuh. Jadi butuh sharing atau kegiatan-kegiatan workshop yang bisa menunjang kinerja ibu, ya, keterampilan ibu sebagai guru. Itu kebutuhan ibu sebagai seorang guru. Contoh. Dan bagaimana ibu memenuhi kebutuhan itu, sedangkan sumber daya terbatas. Bagaimana ya? Misalnya ya, ibu seorang guru yang berada di daerah-daerah terpencil. Misalnya di mana kalau contoh di sini? Pinogu. Siapa yang sudah pernah pergi di Pinogu? Belum ada. Jadi itu Pinogu itu daerah di Gorontalo yang katanya, ibu juga belum ke sana. Katanya itu daerah terpencil ya, jauh dari perkotaan karena dia Suwawa bagian ujung. Itu. Jadi mungkin contohnya ibu di sana ya, misalnya ibu di sana kan internet itu kadang ada, kadang tidak ada. Sedangkan salah satu penunjang ibu memenuhi kebutuhan ibu itu internet ya, internet. Bagaimana ibu harus bisa memenuhi itu, sedangkan sumber daya terbatas. Kemudian guru-guru di sana itu sedikit sedikit yang misalnya guru-guru yang prestasinya di atas atau yang banyak prestasinya itu sedikit di sana. Nah, bagaimana ibu memenuhi itu? Nah, ibu harus ke kota. Ibu harus ke kota, harus berkorban ke kota. Gitu. Jadi itu cara ibu untuk memenuhi bagaimana kebutuhan ibu seorang guru bisa terpenuhi, ya. Nah, sekarang dari pertanyaan ini, apa sih kebutuhan Anda sebagai seorang pelajar? Kemudian bagaimana kalian memenuhi kebutuhan sebagai seorang pelajar sedangkan sumber daya itu terbatas? Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Oke, sampai duluan ini. Sebaku-baku rebe ya, sebaku-baku rebe. Sampai yang suka duluan? Oke, silakan. Baik, saya merasa sebagai seorang pelajar meningkatkan motivasi dan motivasi. Iya, bagus. Jadi kebutuhan kamu sebagai seorang pelajar itu meningkatkan apa? Literasi dan numerasi ya. Iya, bagus itu ya. Harus jadi seorang siswa itu harus meningkatkan literasi dan numerasinya, pengetahuan literasinya harus luas ya. Baru apa lagi? Numerasinya itu. Nah, bagaimana kamu bisa memenuhi itu? Dengan cara mencari contoh-contoh atau faktor-faktor literasi numerasi tersebut. Iya, mencari contoh-contoh. Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Mantap ya. Jadi dari kelompok ini, dari siapa namanya? Siapa? Nurjana. Mantap. Dia bisa kasih contoh. Ada yang bisa lagi? Tadi ini yang terlihat. Oke, silakan. Dengan istirahat yang cukup. Oke, ini istirahat yang cukup. Orang butuh itu toh? Istirahat yang cukup. Kalau orang tidur nanti tidur jam-jam kakak cili, mau sehat? Ya. Ada yang tidur jam-jam kakak cili di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidur malam jam berapa? 10. Jam 10 itu sholat. Kalau ibu bilang jam 10 sholat berarti mau kasih turun kamar ya, begitu. Jadi jadi kalau seorang pelajar itu kalau sudah tahu ke sana besok mau sekolah berarti mau cepat istirahat. Cepat istirahat. Jam 7 isu tidak mau sholat isya. Tidak mau sholat isya lagi. Oke, bagus ya. Apa namanya tadi? Istirahat yang cukup. Bagaimana kamu memenuhi itu? Dengan menyelesaikan tugas sekolah lebih awal agar bisa istirahat lebih awal dan sudah siap untuk kegiatan besok. Mantap ya, jadi itu ya. Jadi kalian sudah bisa kasih contoh, berarti so paham ya, berarti kalian sedikitnya paham. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, silakan. Ini
Memperbanyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Iya, memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler ya. Perlu itu? Iya, perlu ya? Iya, ekstrakurikuler itu perlu. Coba bagaimana kamu memenuhi itu? Yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada atau bisa juga dengan cara membuat pelibatan sukarelawan. Iya, melibatkan apa tadi? Sukarelawan. Iya, jadi itu kegiatan ekstrakurikuler itu bagus ya, juga bagus. Karena kenapa? Bisa menambah wawasan kita kan? Bisa bersosialisasi dengan orang lain kan? Iya, seperti itu. Ada lagi? Masih ada? Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Di sekolah kan ada program sarapan sehat ya? Tiap hari apa itu? Jumat ya? Iya, cuman satu orang yang tahu. Tiap hari apa? Hari Jumat. Itu program sekolah kita setiap hari Jumat. Sarapan sehat, sarapan pagi ya. Oke. Nah, Ibu rasa sedikitnya kamu sudah paham apa itu kebutuhan, ya. Kebutuhan sebagai seorang pelajar, kemudian Ibu kasih contoh tadi kebutuhan Ibu sebagai seorang guru, ya. Jadi sedikitnya kita sudah paham. Nah, untuk lebih kuat lagi pemahaman kamu tentang kebutuhan manusia itu seperti apa, kita bisa nonton dulu, kita nonton bersama video tentang kebutuhan manusia dari tayangan YouTube ya. Ibu harap semua bisa menyimak apa yang kalian tonton di tayangan video berikut ini, ya. Setiap manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terus berkembang seiring bertambahnya usia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya, pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Misalnya nih, kebutuhan kita adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kita pasti masih merasa belum puas. Nantinya, kita akan membutuhkan hal-hal lain, seperti handphone, motor, laptop, dan masih banyak lagi. Nah, karena saking bermacam-macamnya itu, lebih baik kita jabarkan bersama yuk, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan. Simak terus ya penjelasanku. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Bagi setiap orang, kebutuhan sekunder itu berbeda-beda. Misalnya nih, komputer sangat dibutuhkan oleh seorang programmer, atau motor yang dibutuhkan oleh seorang ojek dan kurir. Kacamata yang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang menderita minus untuk membantu penglihatannya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan ini untuk bermewah-mewahan. Seperti contoh, ibu membeli perhiasan, Andi, seorang pengusaha sukses membeli rumah mewah, atau Bibi, seorang investor yang sukses membeli mobil mewah. Nah, kebutuhan yang kusebutkan tadi itu termasuk kebutuhan menurut intensitasnya ya. Oke, kita lanjutkan dan kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang sifatnya memberikan dampak terhadap fisik tubuh kita, seperti berolahraga yang memberikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Lanjut, kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dirasakan secara batinnya kita, seperti halnya kita beribadah dan kasih sayang dari orang tua kita. Walaupun tidak terlihat, namun batin kita yang bisa merasakan. Nah, selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang dipenuhi untuk kepuasan pribadi.
Contohnya seperti pelajar yang membutuhkan seragam, buku tulis, hingga alat tulis. Sedangkan kebutuhan yang dipenuhi untuk kepuasan orang banyak disebut kebutuhan sosial, seperti halnya rumah sakit, tempat ibadah, dan jalan raya. Oh iya, ada lagi nih, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Seperti halnya, ketika kita merasakan lapar, pasti kita langsung makan. Atau ketika kita merasakan sakit demam, kita pasti langsung membeli obat atau berobat ke dokter. Jika kebutuhan yang dipenuhi untuk masa depan itu disebut kebutuhan yang akan datang. Misalnya nih, setiap minggu ayahku pergi ke bank untuk menabung tabungan pendidikanku. Oke, itu tadi pembahasan tentang jenis-jenis kebutuhan. Sampai di sini, apakah kamu sudah mengerti? Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu dalam memahami jenis-jenis kebutuhan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Jadi itu adalah tayangan video bagaimana kebutuhan manusia itu atau jenis-jenis kebutuhan itu seperti apa. Ya, jadi tayangan video ini menguatkan pemahaman kamu tentang kebutuhan manusia di lingkungan sehari-hari kita atau dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah, untuk lebih mempermantap lagi materi tentang kebutuhan manusia ini, Ibu akan jelaskan sedikit tentang kebutuhan manusia. Ini ya, kebutuhan manusia, ini pengertiannya. Jadi di video tadi itu sudah ada penjelasan sedikit bagaimana kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana apa jenis-jenisnya, dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah buat konsepnya seperti tujuan pembelajaran awal kita tadi yang Ibu sudah sampaikan, bahwa pertama, tujuan pembelajaran pertama kalian bisa menjelaskan konsep kebutuhan manusia itu apa? Ini ya. Jadi konsep kebutuhan manusia dari pengertiannya, yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf hidup sejahtera. Kebutuhan juga bisa diartikan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai hidup sejahtera. Jadi kebutuhan manusia itu intinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga tercapailah apa? Kehidupan yang sejahtera. Itu ya, itu inti dari kebutuhan manusia. Seperti itu. Next. Ini jenis-jenisnya. Kurang jelas ya? Ibu mau baca saja ya? Oke, jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Ya, jenis-jenis kebutuhan itu ada 4. Pertama, prioritas, menurut prioritas atau intensitas. Berikut, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut subjeknya. Dan yang terakhir, waktu. Kalau dilihat dari prioritas atau intensitas, itu terbagi atas 3. Ya, terbagi atas 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Yaitu berasal dari kata primus, ya. Jenis kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama, ya. Jadi kebutuhan primer itu yang paling utama dan harus dipenuhi. Kalau tidak mau penuhi itu berarti kita mau mati. Contoh apa? Makan. Nah, contoh makan, minum. Baru mau makan ibu, baru tidak mau minum ya. Kalau tidak mau minum tak apa? Tak tigo. Kalau orang Gorontalo bilang apa? Orang Gorontalo bilang apa?
Kalau orang Gorontalo bilang apa? Hah? Topololo. Mau topololo ya? Ayo, somat. Ya, gitu. Jadi itu kebutuhan primer, makan, minum, pangan ya. Termasuk dalam pangan. Baru apa lagi ya? Pakaian. Itu. Sedang orang gila sekarang pakai baju. Iya kan? Orang baju gak masa orang yang waras. Begitu kasih masuk di dalam itu ini kemeja, toh? Kasih masuk di dalam kemeja. Jangan masa orang gila 2020 apa ini? Orang gila saja DP baju gagah. Masa kamu tidak? Ya. Berikut kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ini kebutuhan apa namanya? Sekunder, kebutuhan sekunder. Contoh tempat tidur itu ya. Boleh toh biar ada rumah bisa kan mau tidur di bawah tuh. Ada yang begitu tuh? Ada yang begitu. Iya, bisa mau tidur di bawah mau alas dengan karpet. Itu. Berikut yang ketiga dalam kebutuhan prioritas atau intensitas yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, contoh apa? Barang emas. TV, barang emas. Barang emas itu nanti setelah itu. Ada dia di kebutuhan apa itu? Nanti kita bahas sama-sama. Apa ya tadi? TV. Mobil. Itu. Jadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder harus terpenuhi dulu kan? Harus terpenuhi dulu itu. Baru itu orang masuk di kebutuhan tersier. Berikut sifat. Jenis kebutuhan yang kedua yaitu menurut sifat. Ada dua sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau raga kita. Ini jasmani toh? Jasmani yang terlihat. Oh, ini jasmani yang terlihat. Kalau sudah tidak terlihat, apa DP nama? Yang sudah tidak terlihat, gaib gaib. Berikut kebutuhan rohani. Nah, ini kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa, hati manusia. Turampe jiwa itu butuh yang bisa turampe jiwa itu sehat. Turampe jiwa itu kan biasa orang bilang, so bete sekali rumah orang, refreshing dulu ya biasa gitu kan biasa refreshing dulu, healing. Siapa yang suka healing di sini? Suka healing orang sih. Ngoni salah satunya mau suka healing kaman? Langat pantai ini. Kamar deh. Mau healing pantai ikan. Ada apa pantai ikan? Ada apa? Ada paus. Oh, di sana di Batu Barang ya? Pergi pate haikal mau lihat paus Paus orca. Mau lihat paus. Iya, menjadi salah satu wisata yang dibanggakan oleh warga Gorontalo ya. Paus. Tepuk tangan dulu untuk Gorontalo. Iya. Di daerah lain tidak ada boto hulon. Dalo boitote paus Iya, di daerah lain tidak ada, mau di Gorontalo. Kita harus bangga dengan itu. Ya. Oh, sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi kebutuhan apa? Kebutuhan rohani. Itu ya. Contohnya hiburan, rekreasi, bukan cuma rekreasi atau bukan mau hiburan terus. Orang Allah butuh apa? Butuh ceramah tadi ya? Iya, ceramah agama. Orang butuh agama ya. Orang butuh sholat supaya tenang. Habis orang mau selesai setelah orang sholat berdoa sama Allah sama Tuhan. Habis itu orang mau healing ya. Senang sekali orang hidup kalau begitu ya. Senang, bahagia, happy terus, senyum terus. Tidak kutuk. Olip. Pinjam kamar doi. Tidak ada kita ini juga. Begitu toh, Olip. Nah, begitu kan? Tidak ingo. Marah-marah. Ya, marah-marah itu. Jadi kita sebagai manusia itu butuh kebutuhan jasmani dan rohani. Sehat, badan sehat, jiwa sehat. Seperti itu, badan sehat, jiwa sehat. Supaya orang kehidupan dengan orang bersosialisasi, orang mau cuma haikal, halo sayang,
begitu toh? Haikal atau teh sampai timu mau Wahyu. Oh, tidak. Ya. Jadi itu berikut jenis kebutuhan subjek. Nah, ini subjek itu berarti subjeknya ya. Siapa yang butuh itu? Dilihat dari dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kalau individual berarti kebutuhan kita sendiri, dilihat dari kita sendiri, yaitu kebutuhan yang mencakup hal-hal yang diperuntukkan bagi perseorangan seperti apa? Mobil, pakaian, ya, yang setiap manusia individu itu butuh. Berikut kebutuhan kolektif atau organisasi, orang banyak. Atau bisa disebut dengan masyarakat. Itu. Apa saja? Yaitu kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama, seperti rumah sakit, tempat ibadah, apalagi rekreasi, apalagi yang sekarang ini tempat apa ini? Sekolah. Itu kita butuh kan? Kita butuh itu. Jadi jenis kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan kolektif salah satunya adalah sekolah. Contoh berikut yang terakhir, jenis kebutuhan yang terakhir waktu. Ya, waktu. Kebutuhan dilihat dari waktu, itu jenis kebutuhan dilihat dari waktu ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Berikut apa sih itu kebutuhan sekarang? Yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. Harus sekarang. Kalau sama dia beda-beda tipis dia dengan kebutuhan primer. Ya, beda-beda tipis dia dengan kebutuhan primer. Yaitu kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Ya, seperti harus minum obat. DP contoh. Iya, kalau sakit minum obat dan istirahat yang cukup. Ada yang sakit di sini tidak boleh minum obat? Hah? Ada yang begitu. Ada yang sakit tidak boleh minum obat. Baru? Infus Jo. Infus Jo. Iya suntik. Ada yang tidak mau dua-dua. Baru mau bikin apa? Suti mama yang semua stres loh. Baru ti mama suka apa? Ada sakit begini panas 50 cc. So tinggi sekali. Semua mati? Tidak mau mati. Mati itu rahasia ilahi ya. Mati itu rahasia ilahi. Bukan tidak mau mati. Jadi DP cara satu-satunya adalah minum obat dulu, penanganan pertama. Baru kalau tidak mampan, kasih lari di mana? Rumah sakit. Biasa begitu kan? Semua kasih lari saja di rumah sakit tenunu So tidak boleh bikin apa-apa itu oli jadi saya tidak boleh bikin apa-apa itu. Kalau semua lari saja di rumah sakit hati Allah. So gawat ini, so gawat. Nah ini ya, jadi ini adalah jenis-jenis kebutuhan dilihat dari 4 jenis, yaitu menurut prioritas dan intensitasnya. Yang kedua apa? Menurut sifat. Berikut menurut subjek, dan yang terakhir waktu. Ini adalah jenis kebutuhan. Oke, jadi berikut ini. Apa ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa faktor di sini? Ada berapa faktor? Ada 5. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Siapa yang bisa sebutkan 5 faktor ini? Yang pertama apa? Siapa yang bisa sebutkan? Oke, silakan. Keadaan alam. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah keadaan alam. Itu ya, keadaan alam. Apa itu keadaan alam? Yaitu di mana keadaan alam, tempat tinggal seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Orang yang tinggal di mana ini? Di kutub, jaket tebal. Sedangkan orang yang tinggal di daerah tropis tidak harus dengan jaket tebal. Orang daerah apa? Tropis. Nah itu. Jadi ada yang ibu dapat yang pergi di sekolah pakai jaket. Makanya ada biasa kan Ibu Riri teriak-teriak, mau dikira ini botok Korea, Korea itu daerah apa? Tropis. Apa? Korea.
Kalau ini, hah? Hah? Tropis. Daerah Korea itu daerah apa? Tropis. Nah, daerah Korea itu, negara Korea itu, Korea Utara atau Korea Selatan, itu mereka mengenal 4 musim. Ada musim semi, musim dingin, musim salju ya, masuk di musim dingin ya, dan musim panas itu ya. Jadi mereka ada, kalau musim salju, dingin sekali. Gorontalo, panasnya Gorontalo tidak bisa mau disaingi ya. Gorontalo terkenal matahari ada berapa? Matahari ada 4. Itulah. Jadi tetap kita bersyukur, mau bagaimanapun daerah kita, mau bagaimanapun Allah kasih cuaca cerah, cuaca dingin maupun apapun itu, kita harus tetap bersyukur ya. Apa yang kita syukuri, kita masih bisa hidup. Masih bisa makan. Seperti itu ya. Oke, yang berikut, faktor yang mempengaruhi yang berikut adalah peradaban. Ini, makin tinggi peradaban seseorang atau masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhan. Misalnya peradaban. Di Indonesia dibandingkan dengan kebutuhan yang ketika kamu ke Amerika. Ya? Itu kan besar, misalnya pendapatan atau gaji yang diperoleh oleh tenaga kerja atau orang-orang yang kerja di Amerika sama tidak dengan pendapatan yang ada di Indonesia? Sama tidak? Beda kan? Karena kebutuhannya juga di atas, ya. Karena kenapa? Harganya juga di atas, ya kan? Iya, jadi beda. Berikut agama dan kepercayaan. Agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Seperti orang Islam pada saat Idul Fitri membuat ketupat, sedangkan orang Kristen pada saat Natal butuh pohon Natal, gitu ya. Berikut adat istiadat. Perbedaan adat istiadat akan menimbulkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Iya kan? Orang yang DP pendapatan misalnya cuma 250 per bulan. Itu kebutuhannya itu tidak akan sama dengan orang yang pendapatannya sudah di 1 juta. Betul tidak? Iya, tidak akan sama. Itu ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, sudah jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan, Ibu sudah buat kelompok ya? Ibu sudah buat kelompok, sudah bentuk kelompok yang kelompok pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah diskusi-diskusi ya. Nah, untuk pembahasan ini, untuk materi kali ini juga Ibu akan ajak kalian berdiskusi bagaimana kalian bisa paham apa itu sih kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tapi sebelum itu boleh berdiri dulu. Berdiri dulu supaya kita lebih semangat, fokus untuk tugas berikut. Ada yang tahu mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Begitu ya? Oke, bisa? Bisa. Oke. Sudah siap? Saya atur-atur dulu. Oke. Kita mulai ya? Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Ulang. Ini semangatku. Yes, yes, yes. Usahakan suara itu semangat juga ya. Usahakan suara semangat. Oke. Mulai. Mana semangatmu? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, bisa duduk kembali. Silakan duduk. Oke ya. Sekarang kita akan buat diskusi per kelompok. Di sini sudah ada berapa kelompok ya? Ada 4 kelompok. Mana kelompok 1? Iya, kelompok 1. Berikut kelompok 2 ya? 2, 3 ini? Oh ini, 3 ini kelompok 4? Ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi
Nah, ini ada LKPD masing-masing kelompok ya. Ini ada LKPD masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan selesaikan dan didiskusikan. Ya, didiskusikan dengan anggota kelompok yang ada di kelompoknya masing-masing. Jadi masing-masing LKPE, masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD ini. Ya, dan Ibu harap sebentar nanti itu kan masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya toh? Akan memaparkan hasil diskusinya. Ibu harap semua aktif ya, semua aktif, tidak ada yang cuma lihat-lihat temannya yang kerja, dia cuma duduk-duduk. Jadi semua aktif ya, supaya hasil diskusi kamu bisa bagus. Jadi penyampaian diskusi kamu bisa bagus. Oke, Ibu bagi sekarang ya. Ini kelompok 1, 2. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa kalian buka dulu? Bisa kalian buka LKPD-nya? Nah, apa yang mau didapat di situ? Apa yang kamu dapat di situ? Apa yang kamu dapat? Ada lembar LKPD dan gambar. Nah, ada yang bertanya tentang itu? Jadi Ibu sampaikan. Jadi ini adalah lembar LKPD. Silakan kalian pinjam satu ya. Jadi di sini masing-masing kelompok ini sudah ada petunjuknya. Silakan baca petunjuknya. Kemudian kamu diskusikan. Jadi di sini kalian diminta mendiskusikan gambar atau kolom yang ada pada LKPD. Jadi baca petunjuknya ya, dibaca petunjuknya. Oke, sudah bisa dikerjakan sekarang? Sudah bisa dikerjakan sekarang. Silakan. Aduh, bisa bantu nak? itu kelompok ini. Ambil dulu. Nah ini kelompok 1, bagi. Oke. Oke, di ini dulu supaya tidak banyak. Oke, di sini Ibu sudah bagi LKPD dan lembar karton yang ada di meja kalian masing-masing. Ini fungsinya ya. Jadi kalian isi lembar LKPD ya. Jadi dibagi saja siapa yang mengisi lembar LKPD dan apa yang mau diisi di situ. Kemudian ada gambar-gambar yang sudah Ibu bagi. Yang ini, ditempel di kertas ini ya. Ditempel di kertas ini sesuai dengan LKPD yang kamu dapat. Paham? Ya. Sejelas? Ya. Atau ada yang kurang paham? Sejelas? Ya. Jadi gambar ini kalian tempel di kertas yang sudah Ibu bagi sesuai dengan urutan yang ada di LKPD. Dan penjelasan yang ada di lembaran LKPD itu kalian tulis lagi di post-it ini, kemudian kamu tempelkan di samping gambar. Pokoknya kamu buat seperti yang ada di lembar LKPD ya. Kamu buat seperti di lembar LKPD. Oke, silakan. Ini DP lem yang ini di situ di belakang, bagi supaya nanti balem ini, balem di kertas. Mana kertas? Ibu semua lem saja supaya mau tinggal baku pas mau tahu ini. Begitu saja. Oke. Yang itu diskusi ke sana itu, supaya tidak dapat dia itu ada kerja gitu. Jadi diskusikan ya. Nanti tinggal kamu DP nama? Kupas-kupas baru tempel di sini ya. DP urutan kasih sama dengan di LKPD ya. Iya. Oke. Itu baru ini post-it. Ini nanti baru tempel di samping. Kalau kurang nanti minta. Ya. Itu dulu ya. Kalau kurang nanti minta. Kerja dulu yang ada. Mana yang kertas? Itu kertas itu. Mana bagian belakang? Buka saja ini, buka. Urutannya kasih sama dengan itu
Hati-hati. Tuh. Jadi nanti tinggal mau kupas-kupas. Hah? Sengaja ibu tidak pakai lem kertas, kotor. Mau pakai lem ini saja supaya tinggal mau kupas, baru ini DP post-it yang penjelasan di samping begitu, tulis di sini ya, baru tempel di sini. Ini yang nantinya mau dimenjang di mana ini? Jangan dulu, tulis dulu baru tempel. Jangan dulu tempel, tulis dulu baru tempel. Di sini aja. Kalau kurang nanti Mbak minta. Oke, silakan kerjakan saja. Mana? Ayo. Semangat. Nanti semua lem jangan dulu buka, nanti sudah ada penjelasan baru lem gitu. Sudah, ini semua, sudah ada ini lah. Kenapa dia post-it kan? Jadi isi LKPD, yang lain mbak isiin, ya supaya kerja. Iya. Kalau sesudah, kalau butuh lagi itu nanti minta. Oke, silakan. Nah, ini dulu, lem itu Jangan dulu buka DP itu. Lem saja tapi jangan dulu buka DP itu. Oke, ini Olipa. Jadi yang isi tahu isi itu mau tulis di sini. Nanti kalau perlu lagi minta. Oke, silahkan. Selamat bekerja, semangat ya. Semangat. Kalau butuh DP ini kertasnya nanti minta. Oke, silakan kerja. Ibu kasih waktu 20 menit bisa? Ya. Sampai dengan kasih mantap untuk pemaparan nanti. Dipermantap untuk pemaparan nanti, ya. Silakan. Di sini dulu. Iya, ini kan dia kesana di situ itu. Jenis kebutuhan di situ, yang di situ mau salin di situ. Jenis kebutuhan. Iya, begitu. Jenis kebutuhan baru alasan. Tulis atau dia balem. Oke. Oke. Silakan. Ya. Oke. Yang lain juga Pak tulis saja supaya itu. Kalau sudah pada DP penjelasan Pak tulis saja DP. Ya. Penjelasan itu ada alasan. Alasan sendiri kan ada 2 kolom toh. Alasan jenis kebutuhan baru alasan lagi 1 kertas. Begitu. Coba yang lain Mbak tulis ke sana. So tahu toh? Silakan bagi saja, dibagi-bagi. Oke. Kerja.
Kalau ada yang butuh ini lem sama post-itnya nanti minta ya. Yang kurang nanti minta. Ibu mau minta Yang apa? Kertas. Sudah. Enggak? Oh. Ya, izin. Mau? Oke, silakan. Suka berak dia. Yang sampai sini? Yang ini? Gimana? Lagi? Oh. Terima kasih Bu. Dah? Iya, iya. Jadi ini tempel di sampingnya begitu. Jadi kan sesuai kolom sama, sesuai yang di LKPD, sesuai di LKPD. Ya begitu. Kan ada dua. Apa namanya? Jenis kebutuhan dengan alasan. Oh, terserah kalau kau bikin di tengah-tengah gambar begini sesuai di variasi kamu saja. Yang penting ada penjelasan jenis kebutuhan dengan alasan. Terserah sesuai variasi kamu saja. Butuh lagi ini? Nanti kalau butuh, ada tanya? Kalau di Jenis kebutuhan. mau pemaparan ibu yang di sini mau baca ibu. Iya, mau baca yang di sini. Jadi tulis saja yang kamu mau baca itu apapun yang mau baca ditulis saja supaya tinggal. Baru kalau misalnya kan bisa bertanya, ya, yang mau tanya-tanya Itu yang Ibu komputer. betul. Gitu ya. Nah, nanti kalau ini tambah sedikit. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Berapa menit ini ya? Ayo. Itu. Ini. Yes, baru alasan. Ayo tulis aja kamu ada apa? Ibu bilang Mbak minta. Tulis kasih. Ini kok tempel ini siapa dulu yang tadi? Nah di sini baru ini cepat. Tulis ke sana supaya cepat. Kau lo tulis saja kasih biar saya nanti dia lihat itu.
Ayo. Ayo. Cepat. Sudah? Oke? Jadi nanti mau baca, kamu baca itu. Oke. Hanya dibaca saja. Ini tuh enggak. Kan nanti di sini saja. Sini. Ayo, kamu oh, kenapa ada? Sombas Kitty. Angkat tangannya kalau ibu sudah di kelompok 4. Angkat tangan ibu manusia. Ya, oke, cepat ah. Oke, ayo. Ada yang sudah hampir selesai? Ada yang sudah hampir selesai? Oke, kelompok 3. Oke, ayo. Ya. Ada lagi? Kelompok lain yang sudah hampir selesai? Kelompok 2 bagaimana? Sementara, oke. Kelompok 1 bagaimana? Oke, berapa persen? 85%. Oke, ayo, cepat sedikit. Ayo. Jadi sebentar nanti kamu paparkan dan disampaikan apa yang sudah kalian buat di kelompok masing-masing. Jadi satu orang saja ya, atau 2 orang saja yang maju di depan. 2 orang yang maju di depan yang memaparkan hasil diskusi yang sudah kamu buat di karton ini ya. Jadi nanti 2 orang yang maju di depan dan anggotanya di tempat saja ya. Dan anggotanya di tempat. Moderator di sini saja. Iya. Oke ya. Jadi 2 orang yang akan menempel di depan dan akan menjelaskan hasil diskusi. Sisanya di kelompoknya. Duduk di kelompoknya. Oke? Ayo, cepat sedikit. Ayo. Ayo. Ya, San. Ambil saja. Mana kertas tadi ya? Oh, ini nak. Oke. Ada lagi yang butuh? Ini kertasnya, kertas post-it-nya masih butuh? Oke, ayo. Kelompok 2. Ayo, sedikit lagi. Kelompok 3 ya.
Ini sudah hampir selesai 90%. Oke, kelompok 4. Ayo, Waalaikumsalam. Ayo masuk saja. Ayo. Ayo, semangat. Ayo, lebih cepat lagi, semangat. Semangat, ayo. Oke, ini. Hampir selesai. Sedikit lagi. Oke ya. Kita mulai dari kelompok mana yang bagus? Yang siap? Mana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 siap? Iya, tidak, maksudnya yang mau maju duluan. Siap maju duluan? Oke, mantap. Oke, kita menunggu kelompok 1. Tapi kelompok 2, 3, 4, ayo cepat diselesaikan saja. Oke. Oke, dimatikan dulu ini ya, supaya tidak. Oke, supaya ya, kelompok 1, kelompok 2. Oke, ayo semangat. Ayo semangat. Ya. Iya, cuma 2 orang saja. Jadi nantinya 2 orang yang mau tempel di depan, dia juga yang menjelaskan. Menjelaskan tinggal mau baca, mau di hasil diskusi. Kamu hasil diskusi ini tinggal mau baca-baca. Ini jenis kebutuhan apa, jenis gambar kedua, jenis kebutuhan apa, alasan apa. Mau baca begitu sesuai yang kamu tulis. Yang kamu tulis kamu baca. Tinggal membaca. Oke, ayo. Jadi yang kamu sudah buat itu yang akan kamu sampaikan. Tidak mau cari di mana-mana lagi. Apa yang kamu buat itu yang kamu sampaikan. Oke? Sudah siap? Iya. Oh, kalau mempresentasikan. Iya, hasil diskusi. Langsung. Ini satu gambar satu. Iya. Gambar 1. Gitu. Langsung jelaskan saya alasan. Iya. Tidak, satu kali cuma. Iya, gitu. Oke, mantap. Sudah siap? Tunggu. Siap? Semua panggil. Tidak, cuma 2 orang. Yang mau maju di depan cuma 2 orang. Tempel dan berjelaskan. Cuma 2 orang. Apa yang kamu jelaskan di depan nanti, tinggal mau baca saja itu yang sudah kamu buat. Jadi tidak perlu lagi mau khawatir apa yang kami mau jelaskan. Yang kamu sudah buat itu yang kamu jelaskan. Dengan cara apa? Baca ya. Oke, sudah siap semua? Mana yang belum? Oke, kelompok 3. Oke, habis kelompok 1, kelompok 4. Habis kelompok 4, kelompok. Oke, nanti setelah itu kasih siap saja, kasihin. Oke, kelompok 1 bagaimana? Siap? Oke? Oke ya. Duduk dulu. Mana lem tadi ya? Oke, kelompok 1, 2. Tiada suara. Kelompok 1. Semangat sekali. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Mantap, begitu. Suara, sama dengan tidak ada suara kamu. Sota 3. Oke. Ya. Jadi sambil menunggu, perhatikan, sambil menunggu kelompok lain. Alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai ya, sudah selesai dengan hasil diskusinya. Kita menunggu sementara kita menunggu kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 4 sudah selesai ya? Ya, kelompok 4 sudah selesai, kelompok 3 sedikit lagi, kelompok 2 juga sedikit lagi. Oke, jadi Ibu harap semuanya sudah siap. Ini tinggal apa? Oke, karena begitu penjelasannya itu cuma cepat toh, siap dengan apa yang mau ditanyakan. Di tempat sini. Duduk saja.
Iya, begitu. Oke, sudah siap? Ini kelompok 4 sudah? Siap? Kelompok 3, mantap. Kelompok 2 lagi apa yang mau bikin? Lagi 3 yang mau bikin. Cepat kira-kira itu ya? Cepat. Oke, so boleh memulai? Mulai saja ya? Oke, jadi mari. Oke, jadi alhamdulillah beberapa kelompok sudah selesai untuk penampilan pertama atau kelompok mana yang akan memaparkan. Kita akan lihat bersama-sama kelompok 1 ya. Kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusinya tentang kebutuhan manusia atau kebutuhan manusia yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita saksikan bersama kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan dulu. Ini lem nak ini lem saja. Dua saja di atas, yang di atas saja. Yang di atas saja. Ini ya. Ayo. Waalaikumsalam, mari. Tempel itu. Jangan terlalu ke atas, di sini saja. Oke, sudah? Di atas, tempel di atas, di belakang. Apa yang di sana? Oke, sudah. Oke, silahkan. Ya. Iya, ke tengah lagi, ke tengah. Oke, silakan. Ada moderator ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Saleh Pramudia, dan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Wahyu Saleh dan Olivia Adam. Baik, kita silakan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Saleh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar pertama adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan primer. Alasannya, jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan barang atau raga, sedangkan kebutuhan primer kebutuhan yang paling utama. Ke sini ya. Pandangan ke sini. Olive. Tiga, kebutuhan primer. Alasannya, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama. Faktor yang mengaruhi kebutuhan faktor pertama adalah faktor lingkungan, yaitu keadaan alam, Kamar itu Olive. tempat. Suruh bahagia kamar itu. Faktor kedua, faktor agama adalah kepercayaan agama masing-masing. Faktor ketiga adalah adat istiadat adalah perbedaan suku dan adat. Faktor keempat adalah perbedaan adalah adat seseorang seperti kesopanan. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Biar saja itu pertanyaan. Buka pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab dan silakan kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Baik, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah dari Ibu, mewakili kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1.
Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mau di pertanyaan mau ditampung atau langsung dijawab? Ditampung. Oke, berarti pertanyaan ditampung dulu. Oke. Mungkin masih ada kelompok lain. Kelompok lain yang ingin bertanya, juga Ada kelompok yang Pak. baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang apa perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikan contoh dari masing-masing kebutuhan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 1. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan nama saya. Kebutuhan manusia yaitu segala Diangkat saja, Nak. Diangkat saja itu buku, diangkat buku. Oke. oleh individu manusia itu sendiri untuk dapat bertahan, berkembang, dan mencapai kesejahteraan baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan mengapa kebutuhan ini mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya dalam pengambilan keputusan, manusia harus membuat keputusan sehari-hari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka, seperti memilih produk atau layanan yang sesuai dengan anggaran atau kondisi. Oke. Baik, Pertanyaan berikut. berikut kelompok 4. 4. Siapa yang menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bernama Vero. Di pertanyaannya adalah apa perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Berikan contoh dari masing-masing kebutuhan. Jawabannya, kebutuhan primer yang paling mendasar dan harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan hidup, meskipun tidak terpenting kebutuhan primer. Contoh, pendidikan, transportasi, dan alat komunikasi. Dan untuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang sifatnya mewah dan biasanya dipenuhi untuk meningkatkan status sosial atau gaya hidup. Kebutuhan ini hanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh, mobil mewah, perjalanan wisata internasional, dan barang-barang bermerek. Sekian dari saya. Yang dari kelompok 1, terima kasih atas yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sama. Apakah jawabannya betul? Memuaskan? Ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dicabut-cabut. Oke, next. Kelompok berapa yang siap? Next. Kelompok 4 ya? Oke, silakan. Habis kelompok 4, siapa siap? Kelompok 3 terakhir, kelompok 2 ya? Oke. Masih semangat? Masih semangat? Masih dong. Robek saja, Nak. Robek saja. Dirobek saja. Robek saja. Oke. Silakan kelompok 4. Ayo. Siapa moderator? Oke, yang menjelaskan di depan siapa? Oke, silakan. Ayo, dikupas saja itu, Nak. Oke. Setelah kelompok 4, kelompok 3 ya. Kalau semua selesai, nanti dikupas saja bagian perekat di bagian belakang itu karton. Nanti kalau semua selesai. Oke, silakan mana kelompok 4? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada saya dalam waktu diberikan. Saya selaku moderator kelompok 4 atau sebagian dari anggota kelompok 4, kami akan memaparkan dan diskusikan yang akan dibacakan oleh anggota saya yang bernama Vero dan Nabi. Dipersilakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan poster-poster dan jenis kebutuhan beserta asalnya. Gambar pertama, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau hati manusia. Gambar dua, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang baru jenis setelah kebutuhan primer dan sekunder tersebut. Gambar ketiga, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama. Dan empat poster, yaitu lingkungan, agama, adat istiadat dan peradaban. Lingkungan, keadaan dan tempat tinggal yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Seperti orang Islam pada saat Idul Fitri membuat ketupat, sedangkan Kristen pada saat Natal butuh pohon Natal. Perbedaan adat istiadat akan menimbulkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula. Makin tinggi peradaban seseorang atau masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhannya. Baik, terima kasih atas anggota kelompok saya yang dibacakan oleh Veronica dan Najwa. Dan Kembali saja. Kelompok 4. Kembali saja. Biar saja. Kembali saja. Sesi jawab, silakan. Ada kelompok yang mau bertanya ke kelompok 4, dipersilahkan. Siapa kelompok mana? Angkat tangan dulu ya. Kelompok 1, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang baik dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kebutuhan manusia dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya? Terima kasih kelompok 3. Langsung jawab. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya serahkan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara berkelanjutan, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Beberapa cara bagaimana pengelolaan yang dapat Kami ke kelompok 1 pertanyaan. Orang bertanya 1 pertanyaan saja. Sudah cukup. Pasti ibu semua kok tidak usah. 1 pertanyaan. Kamu mau tanya di kelompok 3? Hah? Kamu bertanya di kelompok 3? Mau bertanya di kelompok 3 kamu sebentar. apakah kelompok 1 puas dengan jawabannya? Ya, Mas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diana pertanyaan dari kelompok. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, kebutuhan manusia dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya. Hanya evolusi dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Mempengaruhi cara kita memahami dan memenuhi kebutuhan kita. Beberapa alasan mengapa kebutuhan manusia berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya, yaitu kemajuan teknologi, perubahan gaya hidup, perubahan budaya, ekonomi dan sosial, dan dengan sosial politik. Adaptasi terhadap perubahan ini memunculkan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan kebutuhan yang semakin
semakin kompleks dan beragam. Isi. Seiring berjalannya waktu, inovasi dan perubahan budaya akan terus membentuk cara kita memahami dan memenuhi kebutuhan kita. Contoh, teknologi dan konektivitas dengan adanya internet, kebutuhan akan akses teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat. Kebutuhan ini mencakup perangkat jelas, layanan internet dan keterampilan digital untuk mengatasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan oleh Zona. Apakah kelompok 3 puas dengan jawabannya? Ya, puas. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 berterima kasih kepada kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa siap? Kelompok 3. Oke, silakan. Siapa moderator? Siapa moderator? Oke, silakan tempel saja. Yang di belakang itu dibuka. Yang di belakang dibuka. Nah. Oke, ayo. Cabut saja, cabut. Robek. Robek saja, robek. Ya. Oke, ya. Oke, silakan. Siapa yang kelompok? Kamu bertanya kelompok 3? Bertanya? Sudah? Oke. Kamu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nurai Haras dan Salwa Ganur. Ada? Silakan. Tidak usah. Baik, terlihat pada gambar pertama, jenis kebutuhan berdasarkan subjek kebutuhan kolektif. Bilang percaya kan? Alasannya, Bilang tadi. karena kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama, seperti tempat ibadah atau rumah sakit. Gambar yang kedua, berdasarkan waktu kebutuhan yang akan datang. Alasannya yaitu kebutuhan yang pemenuhannya diperlukan di kemudian hari, seperti menabung untuk melanjutkan kehidupan. Dan sebelum tadi, saya pada gambar dalam gambar media sosial yang jenis kebutuhan itu adalah berdasarkan sifat kebutuhan hanya. Karena kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa hati manusia, contohnya seperti hiburan atau rekreasi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan adalah faktor-faktor memengaruhi kebutuhan yang lingkungan adalah pelajaran salah satu seseorang akan memengaruhi kebutuhan Baca ini. Kesimpulan. Ada di bawah. Baca. Baca cepat. Baca. daerah belum tentu jadi terus jaket yang gampang. Terus ada yang bagian peradaban itu Dia cepat semua kasih padat saja. Di hasil masih padat. semakin banyak juga kebutuhan dan semakin juga kualitas kebutuhannya. Dan bagi agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Orang Islam pada saat di industri akan membuat ketupat, sedangkan orang Kristen pada saat Natal akan mencari pohon Natal. Dan yang terakhir adalah agar ada istiadat yang mana adalah peradaban adat istiadat akan menunjukkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang Oke, demikian penyampaian untuk kelompok 3 ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Next kelompok 4, silakan untuk kelompok 4. Maju saja. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2. Silakan. Coba sedikit ya. Untuk apa itu? Buka itu, buka. Oke, tempel saja. Oke, langsung saja. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muslim Osman dan ini rekan-rekan saya yaitu Mus'ab Katili, Chelsea Didipu, Rashi Haji, Alia Nawali, dan Radit Ponto. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Saya atau anggota dari kelompok 2 kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh 2 anggota kami, yaitu Mus'ab dan Rasya. Untuk itu dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada gambar pertama, jenis kebutuhannya adalah kebutuhan rohani. Alasannya, karena kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa dan hati manusia. Dan gambar kedua adalah jenis kebutuhan rohani. Alasan, karena kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa hati manusia. Dan gambar ketiga adalah jenis kebutuhan jasmani. Alasannya, karena kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan dan raga kita. Faktor-faktor yang mengaruhi kebutuhan: 1. Lingkungan, keadaan alam, keadaan alam tempat tinggal. Seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. 2. Keadaan makin tinggi. Keadaan makin tinggi, keadaan seseorang masyarakat makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhan. Agama yang berada dapat mengakibatkan kebutuhan yang berada pula. Sekian, habis itu sudah. Habis dia. Adat istiadat, perbedaan adat istiadat akan menimbulkan pola perilaku dan kebiasaan yang berada pula sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masing-masing yang bersangkut. Sekian. Yang baik kami. Baik, itulah hasil diskusi kelompok 2 yang telah dibacakan oleh Rasya dan Mus'ab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi ya, sudah dirobek saja. Oke. Ya, jadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah selesai untuk sesi pemaparan setiap kelompok hasil diskusinya. Jadi semua alhamdulillah selesai dengan baik dan lancar. Dan untuk berikutnya kita bisa simpulkan bersama untuk kebutuhan itu seperti apa dan kita bisa refleksi bagaimana. Nah, kira-kira yang bisa menyimpulkan pembahasan atau pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi? Oke, silakan Haikal. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran materi ini yaitu pengertian manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan, mencapai kebutuhan fisik atau psikologis. Jenis-jenis kebutuhan dari setiap kebutuhan primer seperti kebutuhan pokok yang seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan sekunder kebutuhan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan dan hiburan. Cuma sebutkan ini, baca, sebutkan saja, terus jelaskan baru selesai. Keterakayaan, kebutuhan dan kelangkaan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia terbatas sehingga terjadi kelangkaan ini. Mengharuskan manusia untuk membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Usia, kebutuhan anak-anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Sedangkan lingkungan sosial, tempat tinggal, dan komunitas memiliki jenis kebutuhan yang diprioritaskan. Kondisi ekonomi, tingkat pendapatan dan ekonomi keluarga membutuhkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dampak jika kebutuhan tidak terpenuhi, apabila kebutuhan manusia tidak terpenuhi, hal ini dapat berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup seseorang. Demikian kesimpulan dari materi kebutuhan manusia. Oke, terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tentang kebutuhan. Nah, yang bisa merefleksikan siapa? Oke, silakan. Refleksi kami pada pembelajaran hari ini terkait materi kebutuhan manusia yaitu 1. Pemahaman tentang prioritas kebutuhan. 2. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kesadaran akan kelangkaan sumber daya. 4. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 5. Membuat pilihan yang bijak. Demikian refleksi dari pemahaman terkait materi kebutuhan manusia. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu semua. Ya.
Oke. Jadi alhamdulillah ya, pembahasan kita tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari sudah kita diskusikan bersama dan sudah disimpulkan oleh Haikal dan sudah hasil refleksikan oleh teman kalian juga. Jadi hari ini pembahasannya tentang kebutuhan manusia. Ibu rasa kalian sudah paham karena dari hasil diskusi semua sudah paham tentang pembahasan kebutuhan manusia. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada skala prioritas ya. Kita akan masuk pada skala prioritas. Oke. Cukup untuk hari ini. Semoga kita pada pertemuan selanjutnya bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.